Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu. Kita sampai pada bab As-Salaf wa Fitnatun Nisa, bagaimana generasi terdahulu menghadapi fitnah wanita, yaitu godaan wanita. Kita sampai pada riwayat wa an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal haddatsana Ibrahim Ibnul Hasan Al-Bahili haddatsana Hammad bin Zaid qala Yunus bin Ubaid dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan kepada kami Ibrahim Ibnul Hasan Al-Bahili telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Zaid. Beliau berkata bahwa Yunus bin Ubaid berkata, "Salasun ihfazuhunna anni." Tiga hal hafalkanlah dariku. La yadkhulu ahadukum ala sultanin yaqra'u alaihi al-Qur'an. Janganlah salah seorang dari kalian itu masuk kepada penguasa membacakan Al-Qur'an kepadanya. Ini mengajarkan atau membacakan Al-Qur'an, yang mungkin bisa termasuk juga mengajarkan, jangan dilakukan. Ini perkataan Yunus bin Ubaid. Di antara tujuannya adalah supaya tidak terpengaruh dengan kekuasaan dan popularitas dan apa-apa yang ditawarkan oleh sultan atau penguasa tersebut. Maka di sini tentunya bab menasihati penguasa, maka ini telah dijelaskan oleh para ulama. Jika memang orang tersebut memiliki kemampuan untuk menasihati penguasa secara langsung di hadapannya, dia memiliki kedudukan untuk itu, kemudian dia bisa meyakini bahwa dirinya tidak akan terpengaruh oleh apa-apa yang diiming-imingi oleh penguasa tersebut, kalau itu memang penguasa yang fasik atau zalim misalkan, yang menyuruhnya untuk misalkan memfatwakan yang salah. Kalau dia bisa percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan terpengaruh itu semua dan ada maslahat untuk menasihati penguasa, maka ini tidak masalah. Tetapi di sini Allah Alam berkata Yunus bin Ubaid ini ditujukan kepada orang-orang yang kebanyakannya tidak akan kuat ketika misalkan ditekan oleh penguasa, disuruh melakukan ini dan itu, ada fatwa pesanan, disuruh untuk memfatwakan yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Maka banyak ulama misalkan ya, bisa jadi tidak kuat untuk menghadapi ujian itu. Maka kata Yunus bin Ubaid, jangan lakukan kalau memang demikian kondisinya. Tapi kalau misalkan kondisinya itu adalah ya dia bisa menasihati penguasa tanpa terpengaruh, maka ini bisa jadi adalah kewajiban bagi dia. Maka ini kembali kepada yakni setiap orang, setiap ulama. Ini adalah tugasnya para ulama, bukan tugas seluruh orang. Kembali kepada ulama tersebut. Dan yang namanya ulama tentunya berbeda-beda. Ya, ada yang dimudahkan oleh Allah untuk yakni membantah orang-orang yang menyimpang misalkan. Tapi ada ulama yang tidak diberikan kemampuan atau keahlian untuk melakukan hal itu. Ada ulama yang diberikan kemampuan untuk juga ini banyak berjihad dengan hartanya, bersedekah, membantu penuntut ilmu, membantu masyarakat. Tapi ada juga ya banyak ulama yang tidak bisa diberikan atau tidak diberikan kemampuan untuk yakni melakukan hal tersebut. Ya, diberikan secukupnya saja oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta. Maka ulama juga berbeda-beda, bervariasi. Nah, ketika ulama tersebut merasa bahwa yakni dia mampu, dia memiliki keahlian, yakni memiliki keahlian untuk bicara di hadapan penguasa tanpa terpengaruh, kemudian menjelaskan al-haq di tengah banyaknya tekanan ya misalkan dan iming-iming dan godaan, maka ini bisa jadi adalah kewajiban bagi dia.
Wala yakhluwanna ahadukum ma'amratin yaqra'u 'alaiha al-Qur'an. Dan janganlah salah seorang dari kalian itu berholwat, bersendirian dengan seorang perempuan. Jadi mereka cuma berdua saja mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Jadi walaupun misalkan tujuannya adalah untuk mengajarkan Al-Qur'an, kalau ini dengan masalah wanita maka ini tidak boleh. Kalau ini berduaan dengan wanita maka ini tidak boleh. Dan ini tidak ada seperti catatan sebelumnya. Tidak boleh kemudian dalam kalimat yang kedua ini kemudian ada orang berkata, ana merasa diri ana mampu, memiliki keahlian untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada wanita ini, kita berduaan, tetapi kemudian ana memiliki keahlian untuk tidak terpengaruh, misalkan, tidak ada untuk kalimat kedua. Ya, jadi kalimat pertama dan kalimat kedua ini berbeda walaupun dijadikan sebagai satu rangkaian oleh Yunus bin Ubaid. Kemudian yang ketiga, wala yumakkinu ahadukum sam'ahu min ashabil ahwa. Wala yumakkinu ahadukum sam'ahu min ashabil ahwa. Yaitu janganlah salah seorang dari kalian itu yakni senang untuk mendengarkan perkataan dari orang-orang yang diliputi oleh hawa nafsu, orang-orang yang menyimpang. Karena kalau dia misalkan mendengarkan perkataan orang yang menyimpang, pendapat orang yang menyimpang, maka bisa jadi nanti akan masuk penyimpangan tersebut tanpa dia sadari, sehingga dia terpengaruh meyakini penyimpangan tersebut. Maka di sini kita lihat, yakni ini 3 pesan dari Yunus bin Ubaid yang menjadi poin pembahasan di bab ini adalah kalimat yang kedua. Janganlah berholwat, janganlah bersendirian, jadi berduaan berarti, dengan seorang perempuan yang itu tujuannya adalah untuk misalkan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini tidak boleh dalam rangka untuk menutup jalan yang bisa menuju kepada keharaman, yakni zina. Dan di dalam syariat setiap jalan yang menuju kepada zina itu ditutup oleh syariat. Makanya pacaran tidak boleh. Ya, makanya memandang yang haram, melihat yang haram, menonton yang haram tidak boleh. Ya, termasuk juga berholwat ini. Walaupun tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu, tujuannya adalah untuk mengajarkan Al-Qur'an. Maka masih banyak jalan lain untuk mengajarkan ilmu, tidak harus dengan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya tersebut. Kemudian di riwayat berikutnya, waqala Abbas ad-Duri, kana ba'du ashabina yaqul, kana Sufyan ats-Tsauri katsiran ma yatamatsalu bihadzainil baitain. Abbas ad-Duri berkata bahwa sebagian dari sahabat kami berkata bahwa Sufyan ats-Tsauri Baik, di sini ada 2 Sufyan yang masyhur, Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Mana yang lebih duluan? Sufyan ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Yang lebih duluan yang mana? Dan yang lebih thiqah yang mana? Tidak tahu. Itu tawadhu. Jadi penuntut ilmu zaman ini itu lemah sekali dalam masalah ilmu hadis dan pengetahuan tentang perawi. Yang lebih duluan adalah Sufyan ats-Tsauri. Dan yang lebih thiqah adalah Sufyan ats-Tsauri. Nah, jadi Sufyan ats-Tsauri itu melaksanakan 2 bait ini, 2 bait syair. Syairnya adalah tafnal ladzazatu mimman nala safataha minal harami wa yabqal wizru wal aru tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru. Tafnal ladzazatu man nala safataha minal harami wa yabqal wizru wal aru, yaitu kelezatan dari orang yang melakukan keharaman, nala safwataha minal haram, yaitu orang yang meraih kelezatan, meraih puncak kelezatan tersebut dari suatu keharaman. Kelezatannya ini adalah fana. Wa yabqal wizru wal aru. Apa yang abadi? Yang abadi adalah dosanya dan kehinaannya. Karena dosanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawa oleh dia sampai di alam kubur, sampai di akhirat kalau dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Kelezatannya fana, selesai, tidak dia rasakan lagi, cuma sebentar dan cuma sedikit.
yang abadi adalah dosanya dan kehinaannya. Ketika seseorang, ini terkait tentang masalah bab godaan wanita, berarti misalkan kita contohkan zina. Ketika seorang melakukan zina, walaupun ini bisa diaplikasikan untuk keharaman-keharaman yang lain. Jadi ketika seseorang melakukan zina, maka kenikmatannya, kelezatannya cuma sebentar yang dia rasakan. Setelah itu dia tidak merasakan lagi, dan setelah itu yang tersisa hanyalah dosa dan kehinaan. Tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'dihal naru. Maka akibat dari keburukan tersebut itu akan selalu ada di kehidupannya berikutnya, di jalannya berikutnya, itu akan selalu ada, akan selalu menempel kepada dia. La khaira fil ladzatin min ba'dihan nar. Tidak ada kebaikan pada kelezatan yang setelahnya itu adalah api neraka. Ini dua bait yang bisa jadi, ini sangat penting. Kalau antum merasakan misalkan dua bait ini dua bait yang indah sekali. Kalau misalkan dibutuhkan untuk dicatat. Ya, tafnal ladzatu mimman nala safataha minal harami wa yabqa al-wizru wal aru. Yaitu kelezatan itu fana, kelezatan dari keharaman itu fana, yang abadi itu adalah dosa dan kehinaan. Tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha la khaira fil ladzatin min ba'dihan nar. Dan akibat dari konsekuensi dari keburukan, akibat dari keburukan itu akan selalu ada pada kehidupan dia berikutnya, ke depannya, berikutnya, tidak ada kebaikan pada kelezatan yang setelahnya itu adalah api neraka. Maka ini kita lihat di sini Sufyan Ats-Tsauri itu banyak mengingat bait ini, banyak menerapkan bait ini. Wa qala Al-Husain bin Muthair, Al-Husain bin Muthair berkata, "Wa nafsaka akrim an umurin katsiratin, fama laka nafsun ba'daha tasta'iruha." Wala taqrabil mar'al harama fa innama halawatuhu tafna wa yabqa mariruha. Wa nafsaka akrim an umurin katsiratin. Maka jiwamu muliakanlah dari perkara yang banyak, famalakan nafsun ba'daha tasta'iruha. Karena engkau tidak memiliki jiwa setelahnya, jiwa kedua yang bisa engkau pinjam. Jadi jiwamu yang satu ini, nyawamu yang satu ini, muliakanlah. Muliakanlah dari perkara-perkara yang banyak, yaitu perkara dosa, keharaman, kemaksiatan. Sucikanlah jiwamu dari hal-hal tersebut. Famalaka nafsun ba'daha tasta'iruha. Karena engkau tidak memiliki nyawa atau jiwa selain dari itu yang engkau bisa pinjam. Wala taqrabil mar'al harama fa innama halawatahu tafna wa yabqa mariruha. Maka janganlah engkau mendekati ladang yang haram, mendekati tanah atau area yang haram, yakni maksudnya adalah dosa. Fa inna ma halawatahu tafna, karena manisnya dosa tersebut itu fana. Wa yabqa mariruha, yang abadi adalah yang pahitnya. Jadi dosa manisnya itu cuma sementara, pahitnya itu abadi. Pahitnya itu akan selalu ada sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, al-futuwatu tarku ma tahwa lima takhsha. Ya, kemudian di sini ada perkataan yang bagus sekali dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berkata, al-futuwah, masa muda, tarku ma tahwa lima takhsha. Masa muda itu adalah meninggalkan apa yang diinginkan oleh jiwanya, apa yang diinginkan oleh masa mudanya tersebut. Karena apa? Karena dia takut kepada sesuatu, yaitu apa? Yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ahmad menjelaskan bahwa masa muda itu adalah di antara dorongan yang besar, di antara sebab yang besar untuk seseorang itu berbuat kemaksiatan ataupun keharaman. Ataupun keharaman. Akan tapi ini tidak kemudian berarti bahwa semakin tua seseorang maka otomatis dia semakin bertakwa kepada Allah. Tidak mesti demikian. Ya, justru kalau misalkan seseorang semakin tua, semakin mendapatkan, yakni memiliki harta yang lebih banyak daripada ketika dia masih muda, memiliki kekuasaan yang lebih banyak daripada ketika dia masih muda, bisa jadi
dia melakukan keharaman, kezaliman, kemaksiatan lebih banyak di masa tuanya daripada di masa mudanya. Nauzubillah min dzalik. Tapi secara akal logika, maka yang muda itu lebih berpotensi untuk mengerjakan kemaksiatan karena tenaganya masih banyak. Karena syahwatnya masih besar. Kalau kita bicara masalah syahwat, maka syahwat ketika masa muda itu jauh lebih besar daripada ketika sudah tua. Maka ini nasihat dari Imam Ahmad rahimahullah. Itu masa muda, kalau banyak orang menganggap masa muda itu adalah sesuatu yang melalaikan, maka Imam Ahmad berusaha mengubah image itu. Beliau berkata, masa muda itu adalah meninggalkan apa yang diinginkan oleh masa muda itu karena sesuatu yang dia takutkan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Jadi ini seolah mendefinisikan kembali masa muda yang tadi image-nya buruk, ya. Pembahasan kita barusan, ini syahwatnya lebih besar, lebih cenderung untuk mengerjakan keharaman dan seterusnya. Imam Ahmad menasihati diubah itu mindsetnya. Masa muda itu adalah meninggalkan apa yang diinginkan oleh jiwanya, apa yang diinginkan oleh masa mudanya tersebut karena sesuatu yang dia takutkan, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Ishaq, nazala Sirri bin Dinar fi darbin bi Misr. Muhammad bin Ishaq berkata bahwa Asir bin Dinar itu tiba di suatu jalan atau daerah, suatu jalan, di Mesir, di Misr. Wa kanat fihi imra'atun jamilatun fatanatin nas bi jamaliha. Dan di situ, di daerah tersebut ada seorang perempuan yang perempuan tersebut menggoda orang-orang dengan kecantikannya. Fa'alimat bihil mar'atu. Kemudian wanita tersebut, perempuan tersebut mengetahui bahwa ada seorang laki-laki Asir bin Dinar yang baru saja datang dari daerah lain. Faqalat la'aftinannah. Kemudian perempuan tersebut berkata, sungguh aku akan menggodanya. Falamma dakhalat min babid dar. Ketika perempuan tersebut masuk ke pintu ruangannya atau kamarnya Asir bin Dinar, takasyafat wa azharat nafsaha. Kemudian dia membuka pakaiannya dan dia menampakkan dirinya kepada Asir bin Dinar. Faqala malaki. Kemudian Asir bin Dinar berkata, ada apa denganmu? Apa tiba-tiba melakukan hal ini begitu ya? Ada apa denganmu? Malaki. Ada apa urusan? Kalau kita terjemahkan, ada yang bisa Anda bantu? Ini enggak tepat. Betul tidak? Anda mau menerjemahkan itu. Ya, tapi ya terjemahnya adalah ada apa denganmu? Faqalat halaka fi firashin wati wa 'aishin rahi. Maka kemudian perempuan tersebut berkata, apakah engkau memiliki tempat tidur yang nyaman dan kehidupan yang lapang? Yakni menggoda laki-laki tersebut. Fa aqbala 'alaiha wa huwa yaqul. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada perempuan tersebut, wa kam dhi ma'asin nala minhunna ladzatan wa ma tafakhalaha wa dzaqal dawahiya. Berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan, nala minhunna ladzatan, yang mendapatkan kelezatan dari kemaksiatan tersebut, mendapatkan kelezatan dari zina yang dia lakukan tersebut, wa ma tafakhalaha wa dzaqad dawahiya. Akan tapi kemudian dia mati dan dia tidak lagi merasakan kelezatan tersebut. Akan tapi sungguh yang kemudian yang dia rasakan adalah yakni hal-hal yang tidak enak, ad-dawahi, hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, sesuatu yang tidak mengenakkan, yang pahit. Tasarrama lazzatul ma'asi wa tanqadi wa tabqa tabaatul ma'asi kama hiya. Kelezatan maksiat itu terputus, tidak akan langgeng, tidak akan abadi. Ketika dia mati tidak akan merasakan kelezatan tersebut. Bahkan kalau misalnya kita bicara zina, yakni setelah selesai tidak akan ada lagi kelezatan yang dia rasakan. Kelezatannya cuma sementara. Wa tabqa tabaatul ma'asi kama hiya. Akan tapi konsekuensi dari kemaksiatan tersebut akan selalu ada. Apa konsekuensinya? Dosa dan kehinaan. Faya sau'ata wallahu ra'in wa sami'un
li 'abdin bi ainillahi yaghshal ma'asiya. Wahai orang yang terbuka auratnya, wallahu ra'in wa sami'un, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu melihat dan mendengar, li 'abdin bi ainillahi yaghshal ma'asiya. Sungguh Allah itu mendengar, sungguh Allah itu melihat dan mendengar seorang hamba dengan mata Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata Allah Subhanahu wa taala yaghshal ma'asiya, melihat seorang hamba yang bergelimang dengan kemaksiatan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dengan mata Allah, melihat dengan mata Allah hambanya yang sedang bergelimang dengan kemaksiatan. Jadi laki-laki ini menasihati perempuan yang sudah terbuka auratnya tersebut, dinasihati untuk tidak melakukan hal seperti ini. Bertakwalah kepada Allah. Ya, ajib. Ya, ini butuh keimanan yang besar untuk menolak hal tersebut. Ya, ujian yang besar ini. Butuh keimanan yang besar untuk kemudian tidak hanya sekedar menolak, tapi sekaligus juga menasihati. Ya, maka ini seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini mengikuti jejaknya Nabi Yusuf, tidak tergoda walaupun kesempatan itu ada. Tidak tergoda walaupun saat itu cuma berdua. Akan tapi karena mengingat bahwa dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat dan Maha mengetahui apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh hambanya, maka dia bisa menolak perbuatan ini. Wa dzakara Abul Faraj wa ghairuhu anna imra'atan jamilatan kanat bi Makkah. Kemudian Abul Faraj dan selainnya beliau menyebutkan bahwa ada seorang perempuan yang cantik di Makkah. Wa kana laha zaujun, dan perempuan tersebut sudah memiliki suami. Fa nadharat yauman ila wajhiha fil mir'ah faqalat li zawjiha. Kemudian pada suatu hari perempuan tersebut melihat kepada wajahnya sendiri di cermin, kemudian berkata kepada suaminya, atara ahadan yara hadzal wajha wala yuftanu bihi. Apakah engkau yakni apa pendapatmu tentang wajah ini? Kira-kira kalau ada orang yang melihat wajah ini, yakni wajahnya si istri tersebut yang cantik tersebut, kira-kira apakah ada orang yang tidak terfitnah, tidak tergoda dengan kecantikan wajah ini? Jadi si istri nanya ke suaminya. Qala na'am. Kemudian suaminya berkata, "Na'am, aku mengetahui ada orang yang tidak akan tergoda." Kata suaminya. Qalat man. Kemudian perempuannya tersebut, istrinya tersebut berkata, "Siapa?" Maka si suaminya berkata, Ubaid bin Umair. Ubaid bin Umair, seorang ulama di Makkah pada saat itu. Qalat fa'dzan li fihi fala aftinannah. Maka izinkanlah aku untuk mendekatinya, aku akan menggodanya. Ini kata si istri tersebut kepada suaminya. Habis itu, ini tentunya perkataan yang mencengangkan. Tapi yang lebih mencengangkan lagi adalah jawaban suaminya. Apa jawaban suaminya? Qad adzantu laki. Aku izinkan untukmu. Ajib ya. Ini pasangan yang cocok ini, betul tidak? Sama-sama enggak benar. Sama-sama enggak benar. Allahul musta'an. Gimana caranya ya? Perempuannya punya niat untuk menggoda. Tidak hanya sekedar laki-laki, ulama, yakni Ubaid bin Umair. Kemudian suaminya mengizinkan. Qala fa'atathu kal mustaftiyah. Kemudian perempuan tersebut mendatangi Ubaid bin Umair seperti seolah orang yang mau minta fatwa. Nah, ini diantara godaan syaitan adalah seorang perempuan atau seorang laki-laki mereka kemudian memiliki hubungan yang khusus gara-gara misalkan yang satu nanya pertanyaan tentang agama, yang satu ngajarin, yang satu begitu ya. Ini berbahaya. Fa khala ma'aha fi nahiyatin minal Masjidil Haram. Kemudian mereka berdua akhirnya cuma berduaan di suatu sisi dari Al-Masjidil Haram. Ini di Makkah, di Masjidil Haram. Entah gimana caranya, mungkin perempuan tersebut mengatakan bahwa Anda punya pertanyaan tidak ingin didengar oleh orang lain. Akhirnya kemudian cuma berduaan di salah satu daerah area di Masjidil Haram. Fa asfarat an wajhin
mithla falqatil qamar. Kemudian wanita tersebut awalnya pakai cadar, dibukalah cadarnya sehingga tampaklah wajahnya yang seperti belahan bulan purnama. Ini tentunya perawinya tentunya agak lebay, betul tidak? Seperti falqatil qamar. Ini seperti ini belahan rembulan bulan purnama. Masya Allah. Bagaimana pucatnya itu? Pucat berarti. Faqala laha, kemudian Ubaid bin Umair berkata, "Ya amatallah, istatiri." Wahai hamba Allah. Hamba Allah kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Ya amatallah, istatiri. Wahai hamba Allah, tutuplah wajahmu. Faqalat inni qad fatantu bik. Kemudian perempuan tersebut berkata, sesungguhnya aku tergoda olehmu. Tergoda denganmu atau olehmu? Denganmu atau kepadamu? Ya, tergoda kepadamu. Kita harus murojaah bahasa Indonesia. Sungguh aku tergoda kepadamu. Qala inni sa'iluka. Nah, kemudian si sang ulama tersebut berkata, inni sa'iluki an syai'in fa in anti saddaqtini nazartu fi amriki. Sungguh aku akan bertanya kepadamu suatu pertanyaan. Kalau engkau menjawabku dengan jujur dan dengan benar, maka aku akan nazartu fi amriki. Aku akan melihat kepada perkaramu ini, yaitu aku mau diajak zina oleh. Tapi aku nanya dulu. Qalat la tas'alni an syai'in illa saddaqtuka. Kemudian perempuan tersebut berkata, engkau tidak akan bertanya kepadaku kecuali aku pasti akan menjawab dengan sejujur-jujurnya dan dengan jawaban yang benar. Qala. Taib. Kemudian ulama tersebut bertanya, akhbirini law anna malakal mauti ataki liyaqbida ruhaki akana yasurruki an aqdi laki hadhil hajata. Kabarkanlah kepadaku, seandainya malaikat maut itu mendatangimu untuk mencabut ruhmu saat ini, apakah engkau mau kalau aku menunaikan hajatmu sekarang? Yani berzina denganmu sekarang. Qalat Allahumma la. Perempuan tersebut menjawab jujur, demi Allah aku tidak mau seperti itu. Qala sadaqti, engkau berkata benar. Qala falau dakhalti qabraki wa ujlisti lil musa'alati akana yasurruki anni qadaitu halaki. Kemudian pertanyaan kedua dari Ubaid bin Umair adalah, seandainya engkau masuk kepada kuburanmu sekarang dan engkau didudukkan oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian ditanya 3 pertanyaan kubur, apakah kemudian engkau senang kalau misalkan aku sekarang menunaikan hajatmu sekarang, yakni kita berzina? Maka kemudian perempuan tersebut berkata, qalat Allahumma la, demi Allah aku tidak mau kondisi seperti itu, ya, ketika zina kemudian masuk alam kubur, meninggal dunia, yakni. Qala sadaqti. Maka kemudian ulama tersebut berkata, engkau berkata benar. Qala falau anna an-nasa u'tu kutubahum wa la tadrina ata'khudhina kitabaki bi yaminiki am bi shimaliki akana yasurruki anni qadaituha laki. Kemudian Ubaid bin Umair berkata, seandainya manusia itu diberikan semuanya kitab catatan amalan mereka, wa la tadrina ata'khudhin, dan engkau tidak mengetahui apakah engkau akan mengambil kitab catatanmu itu dengan tangan kananmu atau dengan tangan kirimu. Akan yasurruki anni qadaituha laki, apakah engkau suka kalau aku sekarang tunaikan hajatmu sekarang, yakni berzina? Qalat Allahumma la, demi Allah aku tidak mau seperti itu. Qala sadaqti, kata Ubaid bin Umair, engkau berkata benar. Qala falau aradtil mamarra ala sirati wa la tadrina hal tanjina aw la tanjin akan yasurruki anni qadaituha laki. Kemudian pertanyaan Ubaid bin Umair adalah, seandainya engkau ingin melewati sirat di akhirat, ingin sukses dalam melewati sirat, tidak terjebur ke neraka di tengah-tengah perjalanan ketika di sirat tersebut, maka kalau engkau ingin melewati sirat tersebut dengan mudah, apakah wala tadrina hal tanjin wala aula tanjin, dan engkau saat ini tidak tahu apakah engkau akan selamat atau tidak selamat dari sirat tersebut, apakah sekarang engkau mau kalau aku tunaikan hajatmu sekarang, yakni berzina? Qalat Allahumma la, demi Allah aku tidak mau seperti itu. Qala sadaqti, maka ulama tersebut berkata, engkau berkata benar.
Qala falau ji'a bil mizani wa ji'a biki fala tadrina ayakhifu mizanuki am yathqul akan yasuruki anni qadaitu halaki. Ulama tersebut berkata, kalau seandainya didatangkan mizan, timbangan, kemudian engkau tidak tahu apakah timbangan amalanmu itu akan enteng atau akan berat, amalan kebaikanmu itu sedikit atau banyak, engkau tidak tahu. Nah, kalau begitu, kalau engkau tidak tahu demikian, maka apakah engkau mau aku tunaikan hajatmu sekarang? Yani berzina. Qalat Allahumma la, demi Allah tidak mau. Kemudian ulama tersebut berkata, qala sadaqti, engkau berkata benar. Qala fala waqafti baina yadayillahi lil musa'alati akan yasuruki anni qadaitu halaki. Kemudian pertanyaan terakhir dari Ubaid bin Umair adalah, kalau seandainya engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau mau aku tunaikan hajatmu sekarang? Yani berzina. Qalat Allahumma la, demi Allah aku tidak mau. Qala sadaqti, engkau berkata benar, kata Ubaid bin Umair. Maka kemudian kesimpulan dari Ubaid bin Umair adalah qala ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Faqad an'amallahu 'alaiki wa ahsana ilaiki, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang besar kepadamu. Allah telah berbuat baik kepadamu, yakni dengan diberikan karunia wajah secantik ini. Qala faraja'at ila zaujiha. Ya, jadi ini disadarkan oleh Ubaid bin Umair bagaimana seharusnya perempuan tersebut bersikap dan beramal. Dia harusnya bersyukur kepada Allah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berbuat banyak amalan, yakni Allah telah berbuat kebaikan, yakni telah memberikan rahmat yang besar, karunia yang besar kepada perempuan tersebut. Harusnya dia banyak berbuat amalan ketaatan. Harusnya perempuan tersebut banyak berbuat amalan ketaatan, bukan malah yakni terjerumus ke dalam kemaksiatan atau keharuman seperti ini, yakni mengajak berzina. Qala faraja'at ila zaujiha, kemudian perempuan tersebut kembali kepada suaminya. Qala ma sana'ti, kemudian suaminya bertanya, apa yang telah terjadi? Ajib ya, betul tidak? Ajib, enteng sekali nanya. Ada apa yang terjadi? Apa hasilnya? Engkau sudah berzina atau tidak? Allahu musta'an. Qalat anta battal wa nahnu battalun. Kemudian perempuan tersebut berkata, engkau ini pemalas dan kita semua ini pemalas, yakni tidak melakukan amalan ibadah yang banyak selama ini. Kemana saja kita selama ini? Ya, ini terjemahan bebasnya. Kemana saja kita selama ini? Fa'aqbalat 'ala salati was shaumi wal ibadah. Perempuan tersebut kemudian banyak melakukan salat, puasa, dan banyak melakukan ibadah setelahnya. Fakana zaujuha yaqul, dan suaminya kemudian berkata, mali wali Ubaid bin Umair afsada alayya imraati. Ada masalah apa antara aku dengan Ubaid bin Umair? Sungguh dia telah merusak istriku untukku. Kanat fi kulli lailatin arusan fasayyarha rahibatan. Setiap malam selama ini perempuan yang istriku tersebut, setiap malam istriku tersebut selama ini itu seolah menjadi pengantin baru. Ini berhubungan terus setiap malam. Akan tapi sekarang apa kerjaannya? Salat, ngaji, puasa, banyak melakukan amalan ibadah. Intinya adalah di akhir cerita ini, di akhir riwayat ini, istrinya taubat, suaminya malah menggerutu. Ya, karena istrinya banyak melakukan amalan ibadah. Tentunya zahirnya, ya pasti tentunya namanya hubungan suami istri. Ya pasti si istri kalau dia sudah sadar, dia sholat, puasa, dan yakni taubat, hijrah, begitu ya, hijrah. Nah, kalau istrinya hijrah, tentunya pasti dia mau untuk kalau diajak berhubungan sama suaminya. Tapi maksud dari suaminya ini adalah dulu itu satu malam suntuk itu dihabiskan untuk kita bersenang-senang, hubungan suami istri. Sekarang tidak sebanyak itu karena istriku harus sholat, yakni puasa, dan siangnya puasa, malamnya sholat atau ngaji atau amalan-amalan kebaikan yang lain. Jadi intinya suaminya ini tidak ridho hal tersebut, padahal ini adalah kebaikan. Ya, padahal zahirnya adalah tidak, kemudian istrinya tersebut meninggalkan, yakni tidak mau sama sekali berhubungan dengan dia. Bukan itu maksudnya. Kalau istrinya ini taubat, mengerjakan amalan ibadah yang lain, maka tentunya yakni dia tidak akan kembali kepada, tidak akan terjerumus kepada yakni perbuatan tidak mau
hubungan suami istri dengan suami. Tapi maksud dari kalimat ini adalah suaminya menggerutu karena istrinya itu sudah hijrah. Maka semoga bisa diambil pelajaran dari hal ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.